Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Maidah ayat 26 bagian kedua. Pendapat Ibnu Khaldun, pelopor ilmu masyarakat atau sosiologi dan filsafat sejarah muslim yang besar. Ibnu Khaldun telah membincangkan pula hal ini dalam kitab Muqaddimahnya yang terkenal. Pada pasal 19 beliau menerangkan betapa hancurnya kekuatan suatu kaum atau asobiyah kalau mereka telah direndahkan dan jatuh ke bawah perintah orang asing. Di dalam seluruh muqaddimahnya beliau menekankan betapa perlunya asobiyah bagi bangunnya suatu pemerintahan atau kekuasaan atau kerajaan. Kalau asobiyah telah pecah karena kemelaratan dan kehinaan, suatu kaum tidak akan dapat bangun lagi. Barulah kaum itu akan bangun kalau ada pemimpin kuat yang akan membawa naik mereka. Tetapi itu pun akan menempuh berbagai rintangan yang hebat, tersebab jiwa kaum itu yang telah lama rusak. Lalu Ibnu Khaldun mengemukakan misal tentang Bani Israel di bawah pimpinan Musa seperti tersebut dalam Al-Quran itu. Ketika Nabi Musa mengutus 12 orang penyelidik ke negeri yang harus mereka rebut dari tangan musuh, sedang orang yang 12 itu adalah pemuka belaka dari kaumnya. Hanya 2 orang yang berani dan yang 10 habis ketakutan. Padahal Allah telah berjanji akan menyerahkan tanah suci itu ke tangan mereka asal mereka mau berjuang. Mengapa mereka takut menghadapi musuh Bani Enak itu? Ibnu Khaldun mengatakan sebabnya ialah karena dari dalam jiwa mereka belum hilang ketakutan yang ditimbulkan oleh tekanan kaum Qibti, yaitu kaum Fir'aun beratus tahun. Sebab itu apabila akan berjuang menghadapi musuh, mereka teringat lagi akan kedahsyatan penindasan mereka yang dahulu. Apatah lagi mereka bebas dari tindasan Fir'aun, bukanlah karena perjuangan mereka sendiri. Mereka karena melarikan diri lalu ditolong Allah dengan mukjizat terbelah laut. Dan mereka berpikir kalau sudah sampai di seberang itu akan aman, tidak akan lagi ribut-ribut. Sebab itu ketika diajak berperang, pemimpin-pemimpin mereka sendiri yang timbul takut. Dan pengikut-pengikut mereka sangat banyak cincong. Oleh karena itulah mereka dihukum Allah, disuruh mengembara atau dikarantinakan di padang Tih itu 40 tahun lamanya, yaitu di antara Syam dan Mesir. 40 tahun tidak mengenal dunia keliling, 40 tahun tidak melihat kota-kota besar, tidak bercampur dengan manusia lain, terputus dengan dunia luar. Ibnu Khaldun mengambil kesimpulan dari mafhum ayat mengapa mereka sampai dihukum sedemikian lama. Maksudnya ialah supaya jail atau generasi yang jiwa mereka telah rusak karena tindasan Qibti dari Fir'aun dahulu itu biar habis lebih dahulu. Lalu timbul generasi muda yang tidak mengenal dan tidak merasakan lagi kehinaan, tekanan, dan tindasan yang berpuluh keturunan merusak, binasakan jiwa nenek moyang mereka. Generasi baru inilah yang diharapkan sanggup menuntut bela dan berjuang untuk mencapai kemenangan. Dan berkata Ibnu Khaldun seterusnya, di sini Anda dapat mengambil suatu kesan bahwa paling kurang 40 tahun lamanya kalau hendak menghabiskan generasi lama lalu menimbulkan generasi baru. Amat sucilah Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Sesudah menerangkan hal ini, Ibnu Khaldun menjelaskan lagi pendapatnya yang terkenal itu. Dan dalam hal ini bertambah jelaslah dalil betapa pentingnya asobiyah, bahwa asobiyah itulah yang menimbulkan semangat pertahanan diri, penangkisan musuh dan pembelaan, dan juga menuntut hak. Dan barang siapa yang kehilangan asobiyah, pastilah kelemahannya dan dia tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Sekian Ibnu Khaldun.